kejadian ada di Jakarta, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. 4 remaja yang berinisial DW, RW, RRP, dan FM yang terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Muhammad Taufik dan Aji ditangkap pada 30 November 2024 oleh Polres Tasikmalaya Kota. Penangkapan ini terjadi 2 pekan setelah kejadian pembacokan yang berlangsung pada 17 November 2024. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Faruk Rozi, mengatakan bahwa keempat remaja tersebut diamankan saat pihaknya melakukan razia minuman keras di wilayah setempat. Dalam razia tersebut, polisi mendapati para remaja yang tengah menenggak miras dan menemukan kartu identitas geng motor milik beberapa di antaranya. Polisi kemudian mengkonfirmasi pengakuan para pelaku kepada korban, Muhammad Taufik, yang membenarkan bahwa para remaja tersebut adalah pelaku pembacokan terhadap dirinya. Setelah itu, polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya, yakni Nandi Sabdilah Purnama, yang juga terlibat dalam kejadian tersebut. Kejadian berawal dari pada tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pelaku dewasa ABH, teman-teman dari ABH berkumpul di rumah ABH RS untuk melaksanakan minum minuman keras jenis ciu di wilayah Perum Pegaden Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kemudian pada pukul 23.00 mereka berpindah ke warung yang berada di daerah Uruk, Kecamatan Kawalu, dan melanjutkan kegiatan minum minuman keras. Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, mereka melaksanakan konvoi melewati rute Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian ke Jalan Haset Mustafa, selanjutnya melintasi Jalan Padayungan, lalu menuju ke Jalan SL Tobing. Dengan posisi saudara R membonceng anak saksi inisial GPP dan ABHRS menggunakan sepeda motor Vario warna merah hitam. Selanjutnya, anak saksi inisial MSA membonceng ABHDW dan tersangka dewasa Nandi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih. Dan yang ketiga, ABHFM mengendarai sepeda motor Sonic warna putih. Dan yang keempat, saksi anak inisial JN membonceng ABHRRP menggunakan Honda Beat warna hitam. Mohon izin, pada pukul 1.30 WIB dini hari pada tanggal 17 November, rombongan ABH dan tersangka dewasa bertemu dengan 2 orang korban, yaitu korban atas nama Taufik dan korban atas nama Aji, di mana pada waktu itu korban atas nama Taufik dan Aji salah satunya sedang membuang air kecil di pinggir jalan. Selanjutnya rombongan menggeber-geber kendaraannya sehingga mengganggu korban, dan korban sempat melontarkan makian dan kata-kata provokatif kepada rombongan yang mengakibatkan rombongan berbalik arah dan terjadilah penganiayaan. Yang pertama kali turun dari kendaraan adalah ABH atas nama DW, di mana ABH atas nama DW melakukan pembacokan 2 kali kepada korban atas nama Taufik. Selain ABH DW, juga pelaku dewasa Nandi juga melakukan pemukulan 2 kali kepada saudara Taufik. Adapun kejadiannya adalah pada saat dikejar, saudara korban Taufik sempat terjatuh, dan pada saat terjatuh dibacok 1 kali mengenai punggungnya, dan korban Taufik berbalik, dan pada saat dibacok kedua kalinya korban sempat menangkis dengan menggunakan jarinya, dan korban sempat membuka masker yang digunakan oleh pelaku ABHDW. Selanjutnya di waktu yang bersamaan, 3 anak ABH yaitu ABH RRP, ABH FN dan ABH RS mengejar korban atas nama Aji di arah yang berlawanan. ABH RRP memukul korban atas nama Aji dengan menggunakan stick bisbol sebanyak 2 kali. Yang pertama mengenai punggung korban atas nama Aji, yang kedua mengenai kepala korban atas nama Aji. Memang pada waktu itu korban atas nama Aji kebetulan menggunakan helm sehingga tidak menyebabkan cedera serius. Setelah itu ABH atas nama FM juga memukul kepala korban Aji 1 kali, dan ABH atas nama RS melempar batu 1 kali ke arah kepala korban. Setelah itu Aji berteriak untuk minta tolong sehingga menyebabkan 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian, masyarakat yang ada di lokasi kejadian, menghampiri dan menolong korban atas nama
Taufik dengan atas nama Aji, yang mana salah satu saksi masyarakat yang ada di lokasi, yaitu saksi atas nama Beni, itu sempat merekam dengan menggunakan handphonenya, merekam sesaat setelah kejadian. Memang pada saat kejadian saksi Beni tidak sempat merekam karena yang bersangkutan bergegas untuk menolong korban atas nama Taufik karena sudah dibacok oleh ABH dan pelaku dewasa. Tetapi setelah itu, setelah para pelaku melarikan diri, saudara Beni sempat merekam kejadian itu dengan menggunakan handphonenya dan sudah kami sita di perkara tersangka yang dewasa. Mohon izin apabila diperkenankan, kami izin memutarkan rekaman CCTV yang menjelaskan rute konvoi dari ABH dan pelaku dewasa. Siap, mohon izin Bapak, itu rombongan pelaku yang melintas di Jalan HS Mustafa terpantau dari CCTV. Mohon maaf. Itu Pak, siap. Nah, itu Pak, mohon izin. Siap, itu yang sempat ada yang turun untuk melakukan pembacokan dan pengejaran kepada korban atas nama Aji dan korban atas nama Taufik. Next. Mohon izin Bapak, dari keterangan para pelaku yang baik yang dewasa maupun ABH diperoleh beberapa peranan. Yang pertama adalah untuk ABH atas nama DW memiliki peranan membacok korban sebanyak 2 kali ke arah punggung dan badan korban. Keempat remaja yang ditangkap, yaitu DW, RW, RRP, dan FM, kemudian diproses hukum dan divonis pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Farouk menegaskan bahwa sebelum menjadi tersangka, mereka diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Sementara itu, kuasa hukum keluarga 4 remaja tersebut menyatakan keberatan terhadap proses hukum yang dijalani kliennya. Menilai bahwa polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahan remaja yang masih di bawah umur itu. Ia juga menyampaikan bahwa dalam persidangan, bukti yang diajukan tidak berkaitan langsung dengan perkara yang dimaksud. Pengeroyokan di tanggal 17 November 2024, di mana setelah terjadinya pengeroyokan itu, pihak kepolisian selanjutnya tanggal 30 November menerbitkan surat perintah penyidikan. Di tanggal 30 November juga kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap 10 orang, yang 4 orang anak dijadikan anak pelaku atau tersangka, 1 orang dewasa dijadikan tersangka dan sisanya dijadikan saksi. Yang jadi masalah adalah pada saat penangkapan penyidik baru juga melakukan pemeriksaan terhadap para korban di tanggal 30, di mana keduanya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Kemudian di tanggal yang sama, polisi tanpa bukti yang cukup sudah melakukan penangkapan terhadap anak-anak yang sekarang sedang diproses di pengadilan. Kemudian pada saat pemeriksaan di kepolisian, anak-anak ini tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun orang tua, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Jadi mereka hadir, orang tua hadir, penasihat hukum hadir, dan pembimbing kemasyarakatan hadir itu setelah 2 hari kemudian. Dan kemudian dijelaskan oleh Bapas ini bahwa ditanyakan kepada anak-anak apakah benar BAP yang telah disusun oleh penyidik. Kemudian ditandatanganlah oleh si pembimbing kemasyarakatan di dalam BAP tersebut. Sementara kalau secara aturan itu harusnya penasihat hukum, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan itu hadir pada saat pemeriksaan. Jadi pada saat penangkapan dan pemeriksaan dalam BAP. Ini tidak dilakukan oleh penyidik di kepolisian Tasikmalaya Kota. Kemudian juga jadi masalah adalah pada saat penangkapan orang tua tidak diberitahu tentang hak-hak anak untuk mendapat pendampingan hukum, sehingga
dari keterangan orang tua, kemudian dari bukti-bukti yang di persidangan yang sekarang sudah pada tahap penuntutan hari ini. Kemarin di persidangan itu sama sekali anak-anak tidak berada di lokasi kejadian. Ya di dalam. Jadi begini Pak Ketua, perkara ini didakwa dengan 2 kali dakwaan. Dakwaan pertama setelah kita ajukan eksepsi itu ditolak, dinyatakan batal oleh majelis hakim. Dan anak-anak harus dibebaskan. Kemudian di hari yang sama tanggal 6 Januari itu terbit dakwaan yang baru dengan perkara yang dalam satu hari dalam yang sama. Hari langsung. Hebat sekali. Dengan perkara yang baru dengan nomor 1 tahun Pitsus Anak tahun 2025 PNTSM. Dengan hakim yang sama, jaksa yang sama, kemudian menetapkan lagi penahanan yang baru. Jadi penahanan yang lama itu anak ditahan sejak awal. Ditahan di rutan. Ditahan lagi. Terus kemudian di persidangan kemarin anak-anak ini semuanya tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat terjadinya pengeroyokan dan pembacokan yang disangkakan. Iya. Jadi kemudian setelah diperiksa kemarin saksi-saksi alibi bahwa tersangka DW 16 tahun dan RS 17 tahun pada saat kejadian perkara itu berada di rumah RS. Lalu anak RF pada saat kejadian dari sejak September 2004 sampai dengan 28 November itu berada di Jakarta bersama ibu dan kakaknya. Kemudian tersangka FM 17 tahun itu sedang menginap di rumah temannya. Jadi dugaan kuat bahwa ini adalah salah tangkap itu terbukti dari persidangan kemarin Pak Ketua. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Semua barang bukti itu tidak ada kaitannya dengan perkara pengeroyokan. Contohnya Pak? Ya. Contohnya apa? Tidak ada kaitannya. Helm. Jadi yang disita itu 2 unit motor, kemudian 3 unit helm, hoodie, sama kaos. Yang kesemuanya itu diambil setelah 2 hari setelah BAP anak-anak. Kemudian yang dijadikan alat untuk membacok itu pun juga tidak didukung oleh hasil laboratorium daktiloskopi. Jadi hanya sekedar dihadirkan di persidangan, tapi di dalam berkas perkara itu tidak muncul. Begitu yang Ketua. Nah, kemudian kemarin di dalam persidangan saksi perbalisan dari Polres yang bernama Pak Herman Saputra dihadirkan. Dia menyatakan bahwa dia telah melihat 28 titik CCTV. Ya. Tetapi CCTV itu tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Tidak ada CCTV. Di dalam persidangan tidak ada. Jadi saya tanyakan kenapa tidak dijadikan? Itu tidak penting kata dia. Gitu. Dari perbalisan Polres Tasikmalaya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan Pak Ketua. Korbannya ini meninggal? Tidak, sehat. Akan menjelaskan berkaitan dengan perkara yang dihadapi oleh ABH. Bahwa kami kuasa hukum ditunjuk oleh orang tua daripada ABH itu setelah proses di pengadilan. Jadi kami berkaitan dengan proses yang terjadi di pihak kepolisian dalam proses penyidikan kami tidak tahu. Cuman kami hanya mendapat keterangan dari orang tua yang kami tanya dan anak-anak bahwa proses di kepolisian itu ada yang mendampingi dari yang ditunjuk oleh polisi dan dari Bapas, tetapi kami tidak tahu kapan mereka datang. Pak, maksud saya ibunya orang tuanya mendampingi atau tidak gitu? Ada nggak yang salah satu ibu hari ini hadir ya? Siap, ini ada ibunya. Iya. Yang langsung. Mendampingi nggak Bu? Silakan. Tidak, Tidak. tidak. Ibu siapa Pak Bu? Nama Bu? Ibu Yulida Ibu Yulida orang tua dari? di telepon, Pak. Enggak, anak ibu namanya siapa? Dani Wijayanto. Dani. Ya. Jadi ibu tidak mendampingi Bu? Enggak. Tidak. Waktu diperiksa anak ibu tidak mendampingi? Tidak sama sekali, Pak. Tidak sama sekali. Saya waktu itu ditelepon sama Ibu Kanit jam 11 malam lebih 15 menit. Saya langsung ke Polres Tasikmalaya Kota. Saya waktu itu langsung ke ruangan penyidik. Ya terus gitu
Pas dibilang gitu, ini orang tuanya siapa? Dani Wijayanto. Ya silakan tunggu aja di lobi katanya. Di luar. Di lobi. Ya. Jadi ketika anak ibu diperiksa, ibu nggak ada di sampingnya. Nggak mendampingi sama sekali Pak. Tidak Terus mendampingi. waktu itu menunggu orang tua yang lainnya datang. Waktu jam 2 malam itu saya dipanggil. Saya yang pertama dipanggil Pak. Waktu itu udah selesai BAP-nya, berkasnya tebal Pak. Saya harus baca semua itu. Sedangkan di waktu itu saya tidak pernah mendampingi anak Jadi saya. ibu dipanggil ketika selesai. Gitu. Ya. Yang setelah foto tadi selesai. ada apa? Izin tadi operator yang foto tadi pendampingan apa yang disebut pendampingan tadi foto-foto. Waktu itu ada Ibu Martini katanya itu tanggal 3 Desember karena saya tidak hadir Pak. Iya. Waktu itu. Bukan. Tadi ada foto, ada tadi di Ya kalau BAP Coba, awal mana ya foto tadi, tinggal. foto tadi. Keluarga pelaku menuntut perlakuan yang lebih adil terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta meminta bukti yang lebih kuat untuk membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Menimbang apa yang telah disampaikan oleh Saudara Kapolres tadi, Kabid Propam Polda Jabar, Direskrim, Kapolres Kota Tasikmalaya, khususnya dari Kapolres, bahwa yang disampaikan Bapak Kapolres, mohon maaf baru 2 minggu mungkin menjabat di Kota Tasikmalaya, dan kejadian ini sudah pada 17 November 2024. Kejadian pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat di Wijaya Praja begitu, dan kemudian tadi dikatakan baru 2 minggu kemudian terjadi penangkapan juga. Tadi sudah disampaikan oleh ketua, ditanya itu adalah ternyata razia umum, bukan untuk kasus ini secara spesifik, sudah diberi keterangan oleh pihak Kapolres. Dan kemudian tadi kita melihat keterangan yang luar biasa disampaikan oleh Kadif Propam Polda Jabar, bahwa pertama CCTV yang berada itu di 5 titik semuanya dalam keadaan mati begitu karena alasan renovasi gedung. Kemudian yang kedua, di dalam area Polres terdapat 15 CCTV, namun rekaman CCTV hanya mampu merekam selama 7 hari. Dan yang terakhir, hasil pengecekan recorder CCTV Satreskrim terakhir berfungsi tanggal 16 Mei 2024 pukul 15.04 WIB. Dan izin kami sekedar mereminder, mengingatkan kita peristiwanya terjadi 17 November 2024. CCTV berfungsi bulan Mei 2024 terakhir, dan kemudian peristiwa 17 November 2024 dan BAP dilakukan pada tanggal, mohon dikoreksi jika saya salah, pada tanggal 30 November 2024 begitu ya Bu ya. Dan itu tadi kalau ada foto tadi sudah dinyatakan itu foto tanggal 3 Desember. Kita sepakat pada tanggal 21 Januari sesuai peraturan perundang-undangan yang ada bahwa pemeriksaan terhadap anak yang mengalami masalah hukum wajib hukumnya didampingi oleh orang tua sebagai wali. Kemudian paling tidak ada bapasnya, ada kuasa hukum. Tidak ada kuasa hukum hadir saat mau persidangan, itu juga kita minta pertolongan kuasa hukum dari Kota Bandung, bukan orang Tasik. Nah, harapan kami, harapan kuasa hukum saya yang mendampingi kasus ini, Pak Habib, ini soal anak-anak ya, dan kita semua juga ada di dalam ikatan sumpah jabatan, bukan hanya APH yang berada di ikatan sumpah jabatan. Kami hanya berpikir kalau kejadian seperti ini terulang lagi setelah kasus Cina Cirebon, lalu bahkan satu anak ini sebetulnya ketika kejadian ada di Jakarta, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita semua sepakat pelaku kekerasan dalam hal ini khususnya kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, tangkap, adili, tapi jangan sampai salah tangkap. Ini nggak bisa didiamkan berulang kali. Ini lolos lagi Pak Habib, ini akan memicu hal lain. Saya percaya APH kita tidak takut pada
kekuatan-kekuatan lain di luar peraturan perundang-undangan. Kami meminta Komisi Yudisial atas kemudian dorongan dari Komisi 3 untuk memeriksa majelis hakim tentang adanya dugaan pelanggaran etik dalam proses peradilan terhadap para anak. Kemudian kami juga memohon dukungan kementerian yang membawahi Bapas kelas 2 Garut untuk memeriksa kinerja pembimbing kemasyarakatan yang bernama Martini SHMH. Hadirnya baru tanggal 3 Desember, BAP-nya tanggal 30 November. Lalu mengakui mendampingi, padahal orang tua dipaksa untuk membaca saja 1 Desember dini hari. Kemudian yang terakhir, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, para anak tidak ditempatkan di LPKA Bandung tetapi di LPKS Pangandaran. Karena ini kami mengajukan upaya banding, teman-teman kuasa hukum mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, besar harapan kami, sekali lagi saya sepakat dengan Pak Ketua Pak Habib yang berulang kali, kita tidak dalam proses mengintervensi putusan pengadilan, karena siapapun tidak bisa mengintervensi. Tapi pengalaman berharga saya dengan Pak Habib ini, kasus di Nisera ya Pak Habib, ketika orang kecil ditindas dengan sistem hukum yang ada, kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa tidak akan diam. Kasus orang-orang kecil, bayangkan itu sampai vonis bebas. Waktu itu saya berjuang dengan Pak Habib dan teman-teman Komisi 3. Vonis bebas kasus pembunuhan. Akhirnya bisa mengungkap sampai mafia kasus di Mahkamah Agung. Yang kali ini juga, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya agak sesak. Orang tua mereka rata-rata adalah orang tua, boleh saya katakan istilahnya single mother atau kita sebutnya janda dengan pekerjaan yang mereka lemah secara posisi ekonomi dan sosial. Ada yang tukang jahit, ada yang tukang ngasih makan burung. Lalu kemudian tadi juga sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Kapolres, bahkan penangkapan itu di 30 Desember, kurang lebih 2 minggu setelah peristiwa, dan itu di razia umum. Lalu ajaib sekali, 2 orang anak tiba-tiba mengaku membacok begitu ya. Luar biasa, luar biasa. Dan tentu saja ketika ditanya, nak siapa yang memukuli kamu, katakanlah seperti itu. Mungkin mereka juga nggak ingat dalam keadaan ketakutan. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak-anak kita. Mungkin sekarang kita punya jabatan Bapak Ibu, tapi ya Pak, juga tidak semua saudara kita itu punya jabatan. Ada saudara kita di kampung juga yang tidak punya jabatan. Ketika peristiwa ini didiamkan, tentu saya sangat menghormati. Mohon dukungan juga kepada Komisi 3 agar ada anggaran untuk CCTV bagi Kepolisian Republik Indonesia, biar CCTV bisa dihidupkan dan bisa menjadi alat bukti dipersidangkan. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini masa depan anak. Sebagian sudah tidak berani sekolah, Pak Habib.